Siapa sih yang tidak kenal April, sang juara kedua Akademi Indosiar? Ternyata dia dulu adalah pengamen kecil yang sering ngamen di pasar atau di desa-desa. April pernah bercerita bahwa semasa kecilnya dia jarang sekali bermain dengan Monia karena dia seorang pengamen. Sekarang April membuktikan bahwa dia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbok nih mau memperkenalkan seorang anak kecil dari Pabedilan. Namanya itu mau jadi apa kamu gedenya? Oh, jadi artis. Ya, kayak Diana Sastra gitu bilang. Lebih enak Pandu Ali ya. Coba kamu nyanyi yang keras ya? Iya. Ya, yang keras ya. 1, 2, lalu. Permisi nih. Jam 5 mangkat sing omah. Jare mekayang. Beli weruang takkan tukar orang ning warung Sunda. Luar biasa ya. Jangan kau mencoba lagi mendekati diriku. Tuh dikasih sama Tante Tria. Terima kasih, ayo Cok. Nih buat jajannya kamu ya. Tuh jajannya lagi. Ada Nok April. Dia punya suara oke dan nanti dia akan coba nyumbang lagu di sini ya. Inilah alasan mengapa nama Tasya, juara dangdut Akademi 7. Tak seramai konser Valen dan April, Tasya berasal dari Tangerang Selatan, daerah penyangga ibu kota. Di sana masyarakat sudah terbiasa melihat artis, sehingga prestasi besar pun kerap dianggap biasa. Berbeda dengan daerah lain, di mana satu nama bisa jadi kebanggaan bersama, seperti di kota Valen Pamekasan dan April Cirebon. Benar banget kata sebagian masyarakat Indonesia, virtual gift bisa dibeli, tetapi hati para fans tidak bisa dibeli sama sekali. Lihat aja buktinya, biarpun Tasya juara 1, di TikToknya itu sedikit banget followernya, sedikit banget fansnya. Lihat April dan Valen, sampai 1, berapa juta. Itu nggak bisa dibohongin sama sekali. Ini Indosiar harus klarifikasi, kenapa Tasya bisa menang. Yang jelas-jelas suaranya kayak mama ngos-ngosan habis nyuci. Dan April dan Valen itu suaranya lebih menggelegar, kenapa jadi juara 2 dan juara 3. Harus klarifikasi ini, jangan main-main Indosiar. Karena dua orang itu banyak sekali pendukungnya. Bahkan Indosiar sampai dilaporin sama Raja Dangdut kita, Haji Rhoma Irama, minta diklarifikasi. Jangan sampai ajang pencarian bakat acara dangdut seperti ini dijadikan bahan politik juga. Nggak boleh seperti itu. Harus fair. Yang mana suaranya bagus, yang berkualitas suaranya, itu yang seharusnya jadi pemenang. Bukan suara orang yang acak-acakan jadi pemenang. Ini suara yang bagus, yang pulen, yang enak didengar jadi juara 2, jadi juara 3. Nggak jelas lu. Ya, ada yang bilang ya, kenapa penyambutan Tasya dan konser Tasya di Tangsel itu sepi ya. Ada yang bilang katanya itu karena itu di kota. Tangsel itu di kota, orang-orang itu udah biasa lihat artis gitu kan. Jadi wajar sepi, beda sama Valen tuh. Yang dia konsernya itu di kampung, yang nonton orang-orang kampung yang jarang lihat artis jadi rame. April juga katanya tuh karena dia itu ngadain konsernya di Cirebon ya, di kampung, yang nonton orang-orang kampung yang jarang lihat artis jadinya rame. Sekarang balik lagi pakai logika sederhana ya, kenapa justru yang April sama Valen yang katanya konser di kampung, yang nonton orang-orang kampung, justru jobnya banyak gitu ya. Valen aja sampai akhir Januari itu jobnya banyak loh, diundang ke sini, manggung ke sini gitu kan sampai akhir Januari. April lagi sampai jadi model fashion butiknya Ivan Gunawan gitu kan, dan tahun ini juga dia ada undangan ke Taiwan ya di bulan Maret April gitu kalau nggak salah. Jadi intinya rame itu bukan kampungan, tapi rame itu menandakan dia punya pasar, dia diminati banyak orang seperti itu. Jadi di dunia hiburan itu, di dunia hiburan nggak penting dia itu dari kota atau dari kampung. Yang penting itu gimana lihat masyarakat sampai desak-desakan, sampai ngantri, sampai rela beli tiket gitu ya. Kalau misalkan nanti sudah ada harga tiketnya, sampai rela beli tiket ngantri buat tonton artisnya itu gitu ya. Jadi yang bilang mereka kampungan atau apa, kayaknya nggak itu deh. Saya kurang setuju ya. Apalagi waktu grand final Indosiar, tahu nggak? Yang bikin rame Studio 5 Indosiar sampai di depan halaman bikin panggung itu yang rame orang-orang kampung ya. Kalau nggak ada orang-orang kampung nonton, sepi itu depan Studio 5 Indosiar gitu kan. Apalagi orang-orang kampung yang dukung Valen dipaksa suruh dukung Tasya ya. Orang lagi pada duduk gitu kan, pada duduk nunggu Valen tampil, pas Tasya tampil suruh pada bangun, ayo bangun, suruh sorak-sorak suruh dukung Tasya. Padahal mereka nggak ada yang dukung Tasya, mereka tuh cuman lagi nunggu penampilan Valen. Berarti kan harus berterima kasih dong sama orang kampung yang sudah bikin sukses final DA7 gitu kan. Guys, ini ada apa guys? Guys, tidak sedikit komentar yang ada di video April DA7. Banyak sekali netizen atau boleh dikatakan penggemar April kesal karena melihat kedekatan keluarga April yang tiba-tiba muncul pada saat April berhasil atau sukses saat ini.
Netizen mulai bertanya, kemana saja selama ini mereka pada saat April di jalan, kehujanan, jatuh bangun, kepanasan, itu yang selalu ditanyakan oleh mereka guys. Ini adalah merupakan isu yang boleh dikatakan mengandung emosi yang campur aduk guys. Sebagian besar mengatakan bahwasanya ya wajar saja banyak orang curiga, karena publik melihat perjuangan April mulai dari nol, mulai jadi seorang pengamen guys. Dan yang terlihat hanyalah dirinya dan juga mimpi besarnya. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, dan juga tidak ada tepuk tangan dari pihak keluarganya. Menurut Ati, Tasya dinilai tidak pantas meraih posisi puncak karena penampilannya dianggap biasa saja dan kurang memuaskan. Tasya juara 1. Juara 1 yang tak diakui, lebih diakui juara 3 daripada juara 1, ungkapnya. Pernyataan tersebut pun memicu pro dan kontra di kalangan warganet. Sang juara akademi yang menuai banyak sekali kritikan dari para pencinta dangdut Indonesia. Menurut mereka dia mendapatkan virtual gift dari seseorang yang jejaknya sulit untuk diketahui bahkan tidak ditemukan di internet. Baru kali ini dalam sejarah akademi sang juara pertama lebih banyak mendapatkan hujatan tinimbang pujian. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait April DA7 ya, dan ada beberapa berita juga terkait Valen ya. Nah, ini ada beberapa komentar juga yang harus kita lihat ya, kita dengarkan, dan kita mungkin bisa ikut reaction juga ya, kita komentari juga di setiap videonya guys ya. Seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Dan kita lihat seperti apa infonya, kita dengarkan baik-baik guys ya, kita reaksinya. Cuma April dan Valen yang dilirik oleh TV sebelah. Apalagi April Bentar, ini April jadi berita utama katanya gitu guys ya. pemberitaannya masuk di acara TV sebelah pagi-pagi ambiar sampai mengundang Mbak Dian Sastra. Masya Allah, tabarakallah. April benar-benar ya, kamu menginspirasi banyak orang, kisah kamu menginspirasi banyak orang. Sampai TV sebelah aja mengangkat berita tentang kamu, tentang masa kecil kamu, tentang perjuangan kamu. April. Semoga kamu bisa menginspirasi banyak orang. April cinta. Soimah pernah memberi pernyataan bahwa Bentar, ini apa tadi? Soimah sebut seharusnya Tasya pulang di 4 besar DA7 katanya guys. Waduh. Soimah pernah memberi pernyataan bahwa yang seharusnya pulang pada saat penentuan top 4 result DA7 karena penampilannya kurang dan ada kesalahan adalah Tasya. Tetapi faktanya yang terjadi adalah Tasya diselamatkan oleh virtual gift. Airi tidak akan mendatangi Dede. Apa ini? Kak Airi tulus ke Dede April sampai tidak mau numpang pansos ke April ya katanya. Padahal pas masa perjuangan di Indosiar, Kak Airi yang sering disorot sebagai garda terdepan April DA7 katanya guys ya. 1 meter pun Airi nggak akan mendekati Dede. Tanpa kehendak Dede, tanpa permintaan Dede nggak bakalan. Sampai kapanpun, sampai kiamat, sampai lebaran kuntilanak nggak bakalan. Demi Allah, Dede bersinar Allah. Cukup kalau ketemu di panggung, kalau emang kita satu event, Airin bersyukur. Tapi Airin tidak akan datang nempel nyamperin Dede, apalagi itu di saat Dede berjaya. Sekarang, misalkan ya, amit-amit, tapi maksudnya jangan sampai ada masalah gitu. Airin hanya akan datang kalau Dede berkehendak, misalkan kalau sampai ada masalah apa ini itu, datang dengan keinginannya. Dede tulus nelpon, Kak Airin, Dede butuh Kak Airin. Demi Allah aku datang turun gunung aku. Aku bukan siapa-siapanya soalnya. Tiba-tiba sekarang harus nempel banget gimana ini ke Dede. Enggak, aku nggak mau mengganggu fokusnya Dede, nggak mau mengganggu kenyamanan Dede sekarang. Aku cukup mendoakan dari jauh. Cukup Dede yang merasa, cukup Dede yang tahu. Hanya Dede April yang tahu Airin. Yang lainnya nggak ada yang tahu Airin, karena yang kenal dekat ini tuh yang merasakan hanya Dede. Saksiin sama kalian, ucapan aku bisa dipegang. Udah ada di Indosiar sehat-sehat, udah di asrama, aku udah bersyukur banget. Udah cukup begitu sayang. Penting mah udah selesai mendoakan, aku niatnya tulus. Aku niatnya cukup membersamai semampunya tenaga aku, semampunya tenaga kalian juga sayang. Dewi Persik pernah menjuluki Tasya. Nah, ini di Persik sebut Tasya DA7 si Ratu Dangdut Gen Z katanya guys ya.
Dewi Persik pernah menjuluki Tasya DA7 dengan sebutan Ratu Dangdut Gen Z karena suaranya yang unik dan serak-serak basah. Dewi ungkap tipe suara unik seperti Tasya itu banyak disukai orang-orang. Kanggo ayah bewok tolong ya. Nok April ko ya aja karo Apa ini teh? Go ayah dari April pakai bahasa Jawa, guys. apa baik. Bagen kun kakang dewek. Ya yue dewek gak tolong ayah ya tolong jaga Nok April cukup ayah kelawan ibu baik ya. Lamun bisa kia sinda di asistene Nok April ku cukup ayah karena selama kia Nok April ku selalu karo ayah suka duga karo ayah jadi bahagia Nok April kudu karo ayah sekinku punten semono maaf ya lasing arane duit ki ora sedulur ora batur ya hati-hati apa maning Nok April wonge masih polos punten semono gaya aja sampai Nok April ku ake si manfaatakan ayah tolong ayah. Oh, ayah kali ya, ayah. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari April ini, guys ya? Dede April, Dede Lesti. Sekarang ada Dede April gitu, guys ya. Kira-kira nanti Dede April ini akan sesukses Lesti nggak ya? Bisa tulis di kolom komentar, guys. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you, guys.